Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan investigasi sumber limbah medis yang ditemukan di pasar tradisional Kecamatan Bua. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, Usdin Iskandar menyebut, tim investigasi bidang pencemaran dan Dinas Kesehatan Luwu dikerahkan memastikan limbah medis tersebut berasal. Kata Usdin, masih terbatasnya tempat pembuangan sementara atau TPS dan tempat pembuangan akhir atau TPA menjadi kendala persampahan di Luwu. Kondisi inilah, kata Usdin, memicu warga membuang sampah di sekitar lingkungan Pasar Bua secara serampangan. Menurut Usdin, pihaknya berencana memanggil beberapa camat untuk mengatur jadwal penjemputan pasca aksi yang terjadi di depan Pasar Bua. Ia menambahkan, saat ini DLH hanya memiliki 9 truk armada yang digunakan untuk mengangkut sampah. Ditemukannya limbah medis yang termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun atau B3 memicu kekhawatiran warga. Seseorang warga kompleks Pasar Tradisional Bua, Jumardi, mengakui aksi menumpahkan sampah ke jalan Trans Sulawesi itu dipicu lambannya penanganan dari Pemda Luwu. Kepala Dinas Perdagangan Luwu Ruslang menyebut persoalan ini dipicu keterbatasan sarana prasarana Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Ia menambahkan, layanan pengangkutan sampah DLH saat ini masih terbatas di Kecamatan Belopa dan Belopa Utara. Dinkes turun tangan menindaklanjuti temuan limbah medis. Kepala Dinas Kesehatan Luwu, Dr. Rosnawari Basir bersama tim kesehatan lingkungan langsung turun tangan memeriksa sumber sampah tersebut. Dinkes kemudian mengecek fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas Bua. Hasilnya, pengelolaan limbah medis di Puskesmas berjalan sesuai standar operasional. Limbah dipilah, dikumpulkan, dan disimpan di ruang khusus terkunci sebelum diangkut pihak ketiga. Pihak Puskesmas Bua menegaskan botol infus yang digunakan dikelola sesuai prosedur. Namun, temuan di Pasar Bua berbeda. Ia memastikan limbah medis di Pasar Bua tidak berasal dari Puskesmas Bua maupun klinik di sekitarnya. Dinkes berencana memperketat pengawasan sekaligus mengintensifkan pembinaan kepada fasilitas kesehatan agar lebih taat prosedur. Pak, bisa dijelaskan update perkembangan setelah ditemukan sampah medis di Pasar Bua kemarin itu gimana, Pak? Ya, terima kasih. Untuk sampah medis yang ada di Pasar Bua yang sempat ditemukan kemarin, kami sementara melakukan investigasi untuk mengetahui sumber sampah medis ini dari mana. Karena di Bua itu ada 2 klinik dan 1 puskesmas. Ya, seperti itu. Langkah-langkah investigasinya seperti apa? Mungkin melibatkan Dinkes dan pihak setempat bisa, Pak? Ya, investigasinya tentu kami melibatkan Dinas Kesehatan dengan tim DLH sendiri di bidang pencemaran. Ini yang akan mencari data-data, semoga bisa kita temukan sumber sampah medis ini, karena bisa terbuang di Pasar Bua. Keluhan warga kemarin sempat mengeluh soal tumpukan sampah yang lambat diambil itu, penyebabnya apa, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Memang salah satu penyebabnya kalau untuk di Kecamatan Bua memang kita belum membuat TPS dan juga memang belum ada TPA, sehingga ini yang memicu mungkin masyarakat untuk membuang sampah di sembarang tempat. Dan tempat kemarin itu memang saya lihat potensi untuk ditempati masyarakat membuang sampahnya karena agak luas di sekitaran pasar. Cuma memang kemarin kami sudah tangani dan sampah di pasar, sekitaran pasar itu sudah diangkut semua. Untuk selama ini armada, ada berapa armada yang tersedia, Pak, untuk pengangkutan sampah di? Kalau untuk di DLH per hari ini armada untuk truk itu ada 9. Ada 9. Ada 3 yang baru, kemudian ada 6 yang mobil lama. Untuk TPS idealnya berapa memang sebenarnya, TPA? TPA kita sih kalau idealnya TPA itu untuk wilayah Kabupaten Luwu minimal 4. Minimal 4. Sementara yang ada sekarang baru 1. Jadi masih dibutuhkan 3 TPA untuk melayani persampahan di seluruh wilayah Kabupaten Luwu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.